Polisi ungkap alasan sulit buru 3 pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Polri yang datang ke TKP, dia buru-buru mengatakan ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah, ini menunjukkan dia tidak profesional gitu kan, tidak bisa membedakan antara kecelakaan dengan pembunuhan atau penganiayaan. Ini pelajaran, berarti kualitasnya harus diperbaiki. Yang kedua, pelajaran juga, psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa yang namanya keterangan itu sangat-sangat sering mengganggu pengungkapan kebenaran, sangat-sangat sering mengganggu proses penegakan hukum karena mengandalkan daya ingat. Daya ingat mudah mengalami fragmentasi dan rentan mengalami distorsi, mudah sekali untuk berubah-ubah, baik berdasarkan kehendak orang yang memberikan keterangan maupun berdasarkan pengaruh dari luar. Iming-imingkah itu, intimidasikah itu, yang secara kebetulan perspektif keilmuan semacam ini muncul di kepala saya kurang lebih berbarengan dengan tersebarnya di publik foto-foto para terdakwa sekarang sudah berstatus sebagai terpidana. Kondisi mereka yang babak belur, kondisi yang mereka yang lebam sedemikian rupa memunculkan pemikiran yang sangat negatif di kepala saya bahwa ini adalah hasil perlakuan yang intimidatif, perlakuan yang abusif. Dari situ masuk akal kalau kemudian kita menduga inilah alasan mengapa pada akhirnya mereka mencabut BAP. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, tulang pengurapil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kiri bagian luar, hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. siapa Kapolda 2016, siapa Kapolres Cirebon 2016, siapa Kasat Reskrim 2016, ini harus dimintai pertanggungjawabannya. Mengapa tidak ketangkap? Gitu. Ada apa? Apakah mereka bisa menghilang atau ilmu silumannya hebat? ya, apakah ada yang melindungi? Gitu. Kalau ada yang melindungi, ya siapa yang melindungi? Kalau polisi yang profesional, pasti dia tidak ngejar pengakuan. Nah, kok masih terjadi pengejaran pengakuan di era zaman kene, hari gene gitu ya. Ini berarti polisinya tidak profesional, harus diberi sanksi gitu ya. Dan kasus yang besar seperti ini pasti ada gelar perkara oleh Kapolres dan kadang-kadang dihadiri oleh Polda. Jadi banyak kejanggalan kalau memang itu hanya kecelakaan. Dan akhirnya kita kembalikan ke pihak kepolisian melalui proses yang panjang, ya akhirnya ditetapkan kalau itu memang pembunuhan. Jadi bukan murni kecelakaan seperti yang awal diduga. Jadi memang itu memang penganiayaan berat dan akhirnya mengakibatkan kematian. Pertama, kasus ini adalah kasus jelas pembunuhan. Direktur Reses Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengakui polisi mengalami kesulitan memburu 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Alasannya ke-8 pelaku lain mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Itu kesulitan kita. Jadi saat di Cirebon mereka kooperatif. Tapi saat dilimpahkan Polda, para tersangka mencabut keterangannya baik terhadap dirinya sendiri maupun ketiga DPO itu, sehingga kita susah menelusuri di situ, ujar Surawan di detik.com. 3 pelaku yang saat ini masih buron yakni Peggy alias Perong, Andi, serta Dani, sementara 8 pelaku lain sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Surawan menjelaskan 8 pelaku sempat mencabut keterangan dalam BAP saat berkas perkara dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar. Padahal saat diperiksa di Polresta Cirebon, para pelaku masih kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS. Pada saat tersangka 8 orang ini memberikan keterangan di Polresta, mereka kooperatif memberikan keterangan apa yang sesuai mereka lakukan. Lalu ketika kasus ini dilimpahkan ke Polda, mereka beramai-ramai mencabut keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya, termasuk keterangan soal 3 DPO ini, kata dia.
Surawan mengatakan penyidik saat itu tidak melakukan intervensi ataupun apapun kepada para tersangka saat diperiksa. Tapi yang terjadi kemudian mereka mencabut keterangannya saat kasus ini dilimpahkan ke Polda Jabar. Tidak ada intervensi, justru mereka cabut keterangannya, kendalanya. Mereka cabut keterangannya, ungkapnya. Pengacara para terpidana Jogi Nainggolan mengatakan alasan kliennya mencabut keterangan BAP lantaran kala itu dalam keadaan tak berdaya setelah diamankan petugas. Jadi ketika di BAP di Polda Jabar, klien kami menarik semua BAP yang di Polresta Cirebon karena dalam keadaan tidak berdaya, kata Jogi. Jogi mendampingi proses hukum 5 terpidana dalam kasus tersebut. Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Sudirman. Dia mendampingi mereka saat proses pelimpahan berkas perkara dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar. Karena kondisi tidak berdaya itu, klien Jogi memutuskan untuk mencabut semua keterangan yang sudah dituangkan dalam BAP. Kemudian Jogi pada waktu itu berharap ada pemeriksaan ulang yang dilakukan Polda Jabar, tapi akhirnya permintaan tersebut tak pernah kenyataan. Kami saat itu sebenarnya mengharapkan Polda Jabar mengulangi lagi proses pembuktian kasusnya, karena di lokasi itu sebetulnya ada CCTV, tapi akhirnya tidak pernah terjadi. Proses pembuktian kasus pembunuhan Vina diulang, ungkapnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengakui polisi mengalami kesulitan memburu 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Alasannya ke-8 pelaku lain mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Itu kesulitan kita. Jadi saat di Cirebon mereka kooperatif, tapi saat dilimpahkan Polda, para tersangka mencabut keterangannya baik terhadap dirinya sendiri maupun ketiga DPO itu, sehingga kita susah menelusuri di situ, ujar Surawan dikutip detik.com. 3 pelaku yang saat ini masih buron yakni Peggy alias Perong, Andi, serta Dani, sementara 8 pelaku lain sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Surawan menjelaskan 8 pelaku sempat mencabut keterangan dalam BAP saat berkas perkara dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar. Padahal saat diperiksa di Polresta Cirebon, para pelaku masih kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS. Pada saat tersangka 8 orang ini memberikan keterangan di Polresta, mereka kooperatif memberikan keterangan apa yang sesuai mereka lakukan. Lalu ketika kasus ini dilimpahkan ke Polda, mereka beramai-ramai mencabut keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya, termasuk keterangan soal 3 DPO ini, kata dia. Surawan mengatakan penyidik saat itu tidak melakukan intervensi ataupun apapun kepada para tersangka saat diperiksa.